to our online service. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus lebih lagi, amin. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Pujikan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya.
bersamamu, bersamamu. Amin. Haleluya. Angkatlah tinggi pancingnya dan sorakanlah kemenangannya. Bersamamu, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kemenangan kami bersamamu Tuhan. Jesus. Come on, sing with me. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup sekarang. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Bersamamu. Haleluya. Shalom EOG, dimanapun kalian berada saat ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah topik yang mungkin bagi kalian topik yang biasa-biasa aja, sudah sering kalian dengar. Tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam supaya kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai berdoa. Kenapa kita bahas tentang berdoa? Ada sebuah pertanyaan yang tanpa kalian sadari atau mungkin kalian sadari sering muncul dalam hati kita. Kak, kalau Tuhan itu maha tahu, kalau Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan dan Dia sanggup melakukan apa saja, kenapa kita harus berdoa, Kak? Apa Tuhan gak tahu apa yang kita butuhkan? Apa Tuhan gak bisa menelisik ke dalam hati kita dan tahu apa sih anak ini yang butuhkan? Gitu? Atau apa yang menjadi kerinduan hati kita? Tuhan maha tahu. Kenapa sih, Kak, kita harus berdoa? Dan saya juga gak paham, Kak, bagaimana caranya berdoa yang benar, urutannya seperti apa?
Kemudian harusnya doa itu seperti bagaimana? Hari ini kita mau sama-sama belajar. Untuk itu sebelum kita belajar lebih dalam, kita mau berdoa, kita minta bantuan Roh Kudus untuk mendalami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami mendapat sebuah kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenal Engkau. Dan hari ini Roh Kudus, bagi siapapun yang menyaksikan dari layar kaca mereka, Tuhan, Engkau yang membuka hati mereka, Engkau yang memberikan hikmat, dan biarlah firman-Mu dapat masuk ke dalam hati mereka, dan mereka dapat bertumbuh di dalam Engkau. Berkatilah hamba-Mu, biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, haleluya, amin. Seperti yang sudah saya katakan, kita sering kali tanya, kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Yuk sama-sama kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Sana dikatakan, mulai dari ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena kebanyakan kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seringkali pada perikop ini fokusnya adalah di ayat terakhir, doa Bapa kami. Jarang kita membahas ayat-ayat yang ada di atasnya. Kita mau lihat di ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat 9 berkata seperti ini. Karena itu berdoalah. Aneh kan? Tadi sudah disebutkan di ayat 8. Bapa kita mengerti apa yang kita perlukan sebelum kita minta. Harusnya ayat selanjutnya, cocoknya gitu ya, afdolnya adalah gak usah berdoa. Karena Bapa sudah mengerti. Tetapi justru ini Yesus yang berkata seperti ini. Bapa tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Karena itu berdoalah. Aneh sekali bagi saya. Kalau kalian nggak menyadari ini suatu hal yang aneh, saya kasih tahu. Bagi saya pribadi ini aneh. Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah tahu. Sebelum bahkan kamu meminta, sebelum bahkan kamu berdoa, Tuhan sudah tahu. Lah buat apa kita berdoa? Tapi Tuhan bilang berdoalah. Bahkan Tuhan mengajarkan bagaimana caranya berdoa. Sekarang kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan Maha Tahu? Saat kita berdoa, kita tuh seperti menyiapkan sebuah wadah untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita nggak usah ngomong. Kita nggak usah ngomong dengan penuh dengan semangat, penuh dengan kesedihan, pakai nangis gitu. Tuhan tahu. Tapi kita harus berdoa. Dan berdoa yang seperti apa? Seringkali kita melihat yang ada di sekitar kita, mungkin orang tua kita atau orang lain yang berdoa. Mereka selalu mengatakan berdoa itu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Jarang sekali ada orang yang berkata bahwa kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu, kamu harus minta sama Tuhan itu. Kamu harus minta, berdoa itu harus meminta kepada Tuhan. Seringkali orang akan berkata, doa itu tidak perlu minta-minta. Doa itu tidak hanya minta-minta. Kamu jangan berdoa untuk minta-minta. Akhirnya kita bingung. Berdoa ini sebenarnya apa? Akhirnya kita bingung. Akhirnya kita nggak doa sama sekali. Sebenarnya saya ini boleh minta nggak sih? Sebenarnya saya harus bersyukur aja atau kayak gimana? Saya bingung. Akhirnya kita nggak berdoa. Hari ini yang pertama yang harus Anda tahu, kita semua tahu adalah kita tetap harus berdoa meskipun Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan.
Kenapa kita harus berdoa? Kenapa Tuhan kalau udah tahu, kasih aja lah Tuhan. Kenapa Tuhan harus suruh kita berdoa, suruh kita beriman? Kenapa? Tuhan menciptakan kita bukan sebagai robot dan bukan sebagai budak. Yang namanya budak, dia tidak boleh meminta apa-apa. Tunggu aja tuannya ngasih, ya ngasih. Nggak ngasih, ya nggak apa-apa. Kalau dia ingin sesuatu, seorang budak atau robot yang diciptakan oleh seorang ilmuwan gitu ya, dia nggak punya hak untuk meminta. Dia nggak punya hak untuk bertanya, boleh nggak aku dapat ini, boleh nggak boleh. Nurut aja sama tuannya. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Dan Tuhan sangat menghormati itu. Kalau kita berkata seperti ini, udah nunggulah kalau Tuhan mau ngasih, iya. Kalau enggak ya udah enggak usah. Itu kita robot, itu kita berjiwa budak. Tuhan mau kita sebagai anak. Dan kita mau lihat diri kita sendiri sebagai seorang anak karena kalian masih remaja. Kalau kita pengen sesuatu, kita harus bilang ke orang tua kita. Bahkan seringkali kita cukup egois. Kita nggak lihat dulu keadaan orang tua kita ngomong aja, aku butuh ini, aku mau itu. Nggak apa-apa, Tuhan mau hubungan yang seperti itu, karena kita adalah anaknya. Tuhan tidak pernah kekurangan sumber, Tuhan tidak pernah kekurangan source untuk memberkati kita. Minta aja. Jangan pernah kita ini diliputi oleh kerendahan hati yang palsu. Kalau saya boleh kasih kata-kata. Wah sungkan rek, minta ambek Tuhan rek. Masa aku njaluk ngene, masa aku njaluk gitu. Masa aku minta itu, masa aku minta ini. Kita sedang memposisikan diri kita sebagai seorang budak yang jauh dari Tuhan, yang tidak layak. Tuhan mau kita jadi anak. Oke. Sekarang seringkali seperti yang saya katakan. Saya tadi kasih kata-kata kerendahan hati yang palsu ya, yang ditutup-tutupi. Apakah Tuhan senang saat kita berbicara seperti itu? Saat kita bilang bahwa Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Tuhan, aku ini sudah bersyukur kok Tuhan. Dengan semua yang ada. Aku bersyukur karena aku sudah punya ini dan lain sebagainya. Kita mau coba lihat ya. Sebuah kisah, sebuah perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini, Tuhan berkata, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Perhatikan kata-kata orang Farisi ini saat dia berdoa kepada Tuhan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Tuhan berkata apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Gak sombong loh si orang Farisi ini. Dia tuh bersyukur. Dia bersyukur karena puji Tuhan. Aku ini bukan perampok. Puji Tuhan aku dilahirkan keluarga yang berkecukupan. Sehingga aku bisa jadi seorang scholar. Seorang Farisi itu adalah seorang yang terpelajar. Aku gak jadi pemungut cukai yang jahat. Puji Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan berkata, yang sombong adalah orang Farisi. Justru pemungut cukai yang dia datang, dia bilang, dia meminta apa? Untuk dikasihani. Dia datang memberanikan dirinya. Dia bilang, ya Allah, kasihanilah aku, karena aku adalah orang berdosa. Seringkali beberapa orang akan bicara kepada kita, stop doa meminta-minta terus. Saya setuju. Seringkali kita terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan. Tapi satu hal, seringkali pengajaran itu membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Akhirnya kita bingung kalau kita berdoa mesti apa. Saya harus mengucap syukur tapi saya nggak punya apa-apa. Gitu kan ya. Saya mau minta tapi katanya saya harus mengucap syukur. Saya harus apa? Hari ini bebaslah kalian semua. Karena saya mau katakan ke hadapan kalian semua, mintalah. Karena Tuhan akan mengabulkan. Matius 7 ayat yang ke-7. Dikatakan apa?
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Yesus sendiri yang berkata kepada kita melalui perkataannya secara langsung. Dia bilang bahwa mintalah. Bahasa Jawanya itu paling enak. Jalu lo gak apa-apa. Mintalah gitu. Tidak pernah Tuhan berbicara, kalau kamu mau masuk minta sesuatu kepadaku, kamu harus melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan bilang mintalah. Bahkan doa Bapa kami yang dikatakan pertama kali bukan ya Rajaku, ya Tuhanku, enggak. Our Father, Bapakku. Tuhan bilang setiap kali kamu mau datang ke hadapanku, tak ajari ya caranya gimana. Tak ajari caranya berdoa gimana untuk masuk ke dalam hadiratku. Panggil aku dengan Bapa. Dia ingin kita berposisi sebagai anaknya. Dia tidak suruh kita datang dengan ya Tuhanku, ya Rajaku. Dia tidak suruh kita menjadi budak. Atau ya Penciptaku. Dia tidak suruh kita menjadi seorang robot. Seorang robot salah gitu ya. Serobot, nggak tahu apa itu ya. Semesin robot gitu. Dia ingin kita menjadi anak. Dia bilang, Bapa kami yang di surga. Kita datang ke hadapannya sebagai seorang anak. Dan dia berkata di Matius pasal 7 ayat yang ke-7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Pertanyaannya tapi sekarang, oke Kak, saya sudah tahu kalau saya boleh minta kepada Tuhan. Saya boleh bicara apa saja ke Tuhan. Saya sudah tahu Kak. Kalau gitu saya boleh minta apapun ya. Nggak ada batasan nih ya. Sebenarnya tidak ada. Tapi kita harus paham firman Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama buka di Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sana dikatakan seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang dimaksud salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita merasa, saya doa kok Kak, saya pengen ini loh Kak, saya pengen itu dan lain sebagainya. Gak pernah dijawab doa saya. Cek lagi, apa yang kamu minta? Apakah yang kamu minta itu memang kamu perlukan dan kamu butuhkan untuk menjadi anak Tuhan di dunia ini? Atau untuk kamu akan menghabiskannya untuk memuaskan hawa nafsumu? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah pelin-pelan. Katanya boleh minta tapi gak dikabulkan. Katanya boleh ini tapi gak gini. Tidak. Tuhan itu adil. Tuhan itu benar. Dialah sumber kebenaran. Kita yang seringkali salah memposisikan diri kita. Salah meminta. Kita meminta sesuatu yang kita gak butuhkan sebenarnya. Kita gak butuhkan. Tapi kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Saya nggak bilang sesuatu yang kita butuhkan saja ya. Yang kita inginkan dan Tuhan tahu itu tulus dari hati kita. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti kabulkan. Dan hari ini, apa yang kita pelajari tentang berdoa? Yang pertama, kita nggak perlu berdoa bertele-tele. Cukup berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tidak perlu seperti orang Farisi. Dia berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya orang lihat dia berdoa. Yang kedua, jangan pernah takut untuk meminta kepada Tuhan. Karena kita ini anaknya. Datang sebagai anak bilang, Bapa, aku perlu ini, aku ingin itu. Katakan kepada Tuhan. Selidiki hati kita. Apakah benar permintaan kita itu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dengan tulus. Atau sekedar untuk ambisi kita memuaskan hawa nafsu kita. Yang ketiga, seperti yang sudah saya katakan, jangan meminta sesuatu yang hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Perlu kita ingat sama-sama ya. Kita itu tidak perlu diajari. Kalau kita ini sadar bahwa kita anak Tuhan. Kita pasti minta kepada Tuhan. Kalau kita sadar kita anaknya, kita pasti minta. Dan juga, apakah doa hanya isinya minta-minta dan minta?
Sometimes sebagai anak ke orang tua kita nggak, komunikasi kita juga bukan hanya permintaan dan pemenuhan permintaan. Kita juga pengen curhat. Kita pengen cerita, hari ini aku mengalami ini, apa dan lain sebagainya. Kita butuh figur Bapa kita. Kita bicara kepada Tuhan. Yang berikutnya tentang pengucapan syukur. Mengucap syukur itu nggak usah dipaksakan. Mengucap syukur itu nggak usah diajari oleh saya. Kamu kalau berdoa kamu harus mengucap syukur. Nggak usah diajari. Begitu kita membuka hidup kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu otomatis keluar dalam doa kita. Nggak perlu diajari. Kamu kalau berdoa harus mengucap syukur loh ya. Nggak perlu. Setiap kali Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan kebaikannya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita akan pertama kali yang kita lakukan adalah, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Dan saya mau sama-sama kita tahu satu hal ya. Kita mengucap syukur bukan karena kita ini menahan penderitaan kita. Contohnya apa? Nggak apa-apa Tuhan, kalau aku hari ini cuma bisa makan nasi sama garam, aku tetap bersyukur, Engkau baik. Salah. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia di bumi ini cuma untuk makan nasi dan garam. Enggak. Mengucap syukur karena menahan penderitaan itu bukan yang Tuhan ajarkan. Kita ingin hidup dalam kelimpahan. Kita sama-sama lihat satu kata-kata Tuhan yang menurut saya, kata-kata Yesus yang sangat so sweet menurut saya. Sama-sama kita buka di Yohanes 11 ayat yang ke-41. Kalian pasti tahu kisah ini. Kisah tentang Lazarus yang waktu itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara-saudaranya sudah mengeluh, sudah menangis dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan katakan dalam doanya? Dikatakan, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Ayat yang ke-42, sangat so sweet menurut saya. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan dia pergi. Yesus mengucap syukur kepada Bapa bukan karena, Bapa, meskipun nanti Lazarus ini tidak bangkit, aku bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Enggak. Tuhan bersyukur, dia bilang apa? Terima kasih Bapa, karena aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Saat aku membutuhkan, Engkau selalu ada. Itu yang Tuhan katakan tentang pengucapan syukur. Kita tidak mengucap syukur karena keadaan kita yang buruk, tidak. Kita mengucap syukur karena siapa Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun saat ini kita sedang mengalami banyak hal yang buruk. Karena kita tahu Tuhan pasti mengubahkan. Yang pertama saat kita mengucap syukur, kita bukan mengucap syukur karena keadaan kita baik atau buruk. Tuhan terima kasih ya Tuhan karena saya dapat mobil ini, terima kasih Tuhan karena meskipun saya naik becak, tapi no. Katakan Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur karena Engkau selalu mendengarkan aku. Itu yang Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan ke kita. Dan satu hal lagi tentang doa yang bertele-tele. Kita lihat di ayat yang ke-43. Saat dia membangkitkan Lazarus, Tuhan cuma berkata, Lazarus, marilah keluar. Dia nggak kayak gini, tunggu sebentar ya, semuanya diam. Saya mau memulai prosesi pembangkitan jenazah, tolong semuanya diam. Kemudian dia berdoa 5 jam, 1 hari, 3 hari, enggak. Dia berkatakan firman dalam doanya. Dia katakan Lazarus, marilah keluar. Kita nggak bisa bilang bahwa loh ya kan Yesus kak. Dia manusia 100% sama seperti kita. Loh tapi kan ada Tuhannya 100% kak. Roh Kudus ada dalam kita saat ini. Kita sama seperti Yesus yang sedang berjalan di dunia. Kita bisa melakukan apapun. Kemudian Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Dalam bahasa Aramaik, waktu itu bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus sehari-hari adalah bahasa Aram. Yesus hanya berkata, Lazarus, kumi. Gitu aja. Satu kata saja. Dia nggak berdoa panjang lebar. Karena dia tahu Bapa mendengarkan dia. Oleh karena itu, hari ini kita mau sama-sama mengerti bahwa saat kita berdoa, datanglah seperti seorang anak. Jangan batasi diri kita dengan liturgi gereja apapun, dengan ajaran apapun. Kita datang sebagai anak yang membutuhkan Bapanya.
Kita mengucap syukur karena Bapa kita baik. Oleh karena itu hari ini, tetapkan dalam diri kita mau berdoa lagi. Kita mau kembali rajin berdoa. Karena berdoa itu bukan hanya saja formalitas, tetapi kebutuhan kita untuk berbicara kepada Bapa kita. Mari sama-sama saat ini kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mendengarkan kami. Meskipun seringkali kami mengabaikan Engkau, tapi Engkau selalu menaruh perhatian-Mu kepada kami. Dan saat kami membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau membuka kedua tangan-Mu untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tapi karena siapa Engkau. Karena Engkau terlalu hebat untuk mengasihi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak lagi memiliki batasan untuk berbicara kepada Engkau. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Sehingga kami dapat berbicara kepada Bapa dari hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan Roh Kudus, bimbinglah kami. Biarlah kami selalu ingin berdoa kepada Engkau. Biarlah kami selalu ingin menyampaikan permintaan kami, ucapan syukur kami, cerita-cerita kami kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, jadikan kami teladan kepada teman-teman kami yang lain, supaya kami semakin bertumbuh dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo guys, thank you for joining us today. Kalian bisa memberikan persembahan kalian dengan cara scan QR Code yang ada di sebelah sini. See you next week and God bless!